Pemirsa apa kabar? Mari kita ikuti warta berita PTS tanggal 12 Maret. Kasus campak dan hantavirus kembali merebak. Seorang wanita asal Jepang yang terinfeksi campak sempat berwisata ke Taiwan selama 3 hari. CDC telah mengumumkan riwayat perjalanannya di kota Taipei dan New Taipei. Warga diimbau waspada. Sementara itu, kasus hantavirus dilaporkan bertambah 1 kasus di wilayah utara. Pasien sempat menjalani cuci darah. Untungnya saat ini kesehatannya telah pulih. Seorang pria di wilayah utara mengalami demam, sakit kepala, dan diare pada pertengahan Februari. Dikonfirmasi sebagai kasus hantavirus lokal kedua tahun ini, fungsi ginjalnya memburuk setelah dirawat di rumah sakit hingga harus menjalani cuci darah. Untungnya gejalanya membaik dalam 2 minggu terakhir dan ia dipulangkan ke rumah. Dokter mengingatkan hantavirus merupakan penyakit menular pada manusia dan hewan, umumnya hewan pengerat. Jika tidak segera diobati, angka kematiannya mencapai 15%. 严重的话呢，是有可能造成这个肾脏的这个急性肾衰竭。那需要的时候，还是必须要透过这个紧急的洗肾。那致死率的话，是可以到这个5%到15%。 Seorang wanita penderita campak dari Jepang berwisata di Taiwan dari tanggal 2 hingga 4 Maret. Ia sempat naik MRT Bandara Taoyuan, MRT Taipei, dan mengunjungi pasar malam Ningxia. CDC mengingatkan warga yang pernah berkunjung ke lokasi terkait pada waktu yang sama untuk melakukan manajemen kesehatan mandiri. Menurut statistik CDC, hingga 10 Maret tahun ini ada total 13 kasus campak di Taiwan. 7 diantaranya merupakan kasus impor dan 1 kasus penularan dari Vietnam. Jumlah penderita kasus lokal dan impor tahun ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama dari 2021 hingga 2024. Seorang wanita di kota New Taipei ditipu oleh sindikat penipuan yang menyatakan dapat mengatur pertemuan dengan aktor Tony Leung. Ia ditipu sebesar $680.000. Setelah diselidiki, polisi menemukan bahwa kurir pencuci uang juga seorang wanita tua yang mengaku ia juga dijanjikan dapat bertemu dengan Xi Jinping setelah menyelesaikan tugasnya. Oknum menunggu transaksi sambil duduk di tos serba. Dalam 2 bulan terakhir, ia telah berhasil meraup uang sebanyak beberapa kali. Namun mengapa korban rela menyerahkan tabungannya? Korban ini rela menghabiskan uang banyak hanya demi bertemu dengan idolanya, aktor Tony Leung. 前后交付新台币68万元之现金与点数卡。 Tersangka bersedia menjadi oknum penipu karena ia juga memiliki rencana untuk mewujudkan mimpinya. Ia mengaku terpikat oleh iming-iming yang menjanjikan peluang bertemu dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Taiwan setelah ia menyelesaikan tugasnya. Namun berbeda dari sebelumnya, kali ini sindikat mengincar oknum usia lanjut sebagai kaki tangannya. 那在年长者的情况之下，有可能他的这个本身的经济并不宽裕嘛。我如果诈骗不成，那我是不是有可能干脆转而？ Kasus penipuan sebagian besar berawal dari medsos dan merambah lewat media Facebook dan IG. Wow Prime Group juga tak luput menjadi korban. Merek mereka telah dipalsukan untuk mengorganisasi kegiatan. Guna mencegah aplikasi lain diretas, warga dapat mematikan 6 fungsi utama, termasuk mengizinkan teman bergabung, akses aplikasi eksternal, dan menyediakan data penggunaan. Indeks sewa rumah pada bulan Februari tahun ini mencatat rekor tertinggi dengan kenaikan sebesar 8,3% dalam 4 tahun terakhir. Warga diimbau untuk memperhatikan perubahan pelaporan pajak pada bulan Mei. Pengeluaran untuk sewa rumah akan masuk dalam kategori pengurangan pajak khusus dengan potongan maksimal $7.000 bagi penyewa jomblo dan maksimal $12.000 per keluarga. Di Taiwan tercatat 1 juta rumah tangga menyewa rumah, namun menurut data tahun 2022, tidak sampai 2,5% yang mengajukan potongan pajak sewa rumah. Sistem pajak baru bagi penyewa rumah di mana potongan pajak khusus dari $120.000 akan direvisi menjadi $180.000 akan diluncurkan pada musim pembayaran pajak bulan Mei. Penyewa jomblo akan menghemat $4.528 hingga $7.756 dan keluarga $10.800 hingga $12.290. Struktur SDM Taiwan mengalami perubahan. Tingkat partisipasi tenaga kerja usia senja sekitar 45-64 tahun meningkat menjadi 66,4%, mencatat rekor tertinggi dalam sejarah. Sementara itu, berdasarkan data Bursa Lowongan Kerja Magang, penurunan angka natalitas merupakan penyebab berkurangnya pekerja dan siswa magang dan meningkatnya proporsi pekerja kaum parubaya yang mendaftar di Bursa Lowongan Kerja.
Nenek Lai usia 70 tahun telah bekerja di toko makanan ringan selama 20 tahun. Banyak teman parubaya dan lansia di dekatnya juga memilih kembali berkarir sebagai pekerja magang setelah pensiun. 现在我觉得身体好好的就当做运动外场啦，还有内场也有一些啦，这样子他们都还那么年轻现在是50几也算年轻什么都有了，也有人在工厂。 Operator industri Mamin mulai merekrut karyawan lansia. Restoran Wow Prime Group telah mempekerjakan lebih dari 400 staf parubaya dan lansia. McDonald's juga merancang lingkungan kerja yang ramah bagi staf parubaya dan lansia dengan memperbesar layar mesin kasir dan sistem pencitraan dapur, serta menerapkan pelatihan sesuai dengan kondisi fisik. Menurut statistik Kementerian Dalam Negeri, 1 dari setiap 5 warga Taiwan adalah lansia. Tingkat partisipasi angkatan kerja kalangan berusia 45 hingga 64 tahun telah meningkat menjadi 66,4%, mencatat rekor tertinggi dalam sejarah. Data terbaru Bursa Lowongan Kerja juga menunjukkan bahwa mayoritas anggota baru yang terdaftar tahun lalu adalah kalangan parubaya dan lansia di atas 45 tahun. Jumlah anggota baru mengalami pertumbuhan 124%. Dari keseluruhan anggota yang ada, hampir 30% darinya merupakan kalangan parubaya dan lansia. Gelombang PHK melanda Indonesia. Pabrik tekstil raksasa Sritex berhenti operasi dan memberhentikan lebih dari 10.000 karyawan. Selain itu, 2 pabrik sepatu OEM untuk merek ternama juga melakukan PHK terhadap ribuan karyawan sejak awal tahun akibat berkurangnya pesanan. Sementara itu, jaringan restoran cepat saji KFC menutup 47 tokonya setelah mengalami boikot dari komunitas Muslim. Ratusan karyawan KFC di Jakarta menolak PHK dan menggelar aksi demonstrasi di depan Kementerian Ketenagakerjaan akhir bulan lalu. Sejak akhir tahun lalu, KFC telah menutup 47 toko dan mem-PHK lebih dari 2.200 karyawan. Penyebab utama adalah boikot dari komunitas Muslim terhadap merek Walalaba Barat yang memiliki hubungan keuangan dengan Israel. Selain itu, pabrik tekstil Sritex mengumumkan kepahitan pada akhir bulan lalu dan mem-PHK lebih dari 10.000 karyawan. 2 pabrik sepatu OEM untuk Adidas dan Nike juga telah melakukan PHK terhadap ribuan karyawan sejak awal tahun. Salah satunya adalah pabrik milik Qinglu, perusahaan sepatu Taiwan yang berproduksi di Indonesia. Asosiasi Tekstil Indonesia menyatakan bahwa inflasi serta banjirnya produk murah dari Tiongkok telah mendampak industri UKM tekstil di Indonesia. Diprediksi jumlah karyawan yang di-PHK akan melampaui 280.000 orang. Para pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.